Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Putri dengan NPM 2301010012. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir bil maksur, dari pengertian dasar-dasar kitab, tokoh-tokoh, sumber, kajian dan hukum. Oke, yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian. Pengertian pertama itu mulai dari secara bahasa. Al-maksud sendiri itu berarti sesuatu yang dinukil atau diriwayatkan sahih. Jadi tafsir al-maksud ini sendiri adalah sesuatu yang diriwayatkan secara sahih, yaitu dari Al-Quran, hadis, dari perkataan sahabat maupun tabi'in. Nah, sedangkan kata al-maksud berasal dari kata aksara yang bermakna sesuatu yang dinukil atau diriwayatkan. Nah, jadi al-maksud sendiri itu mempunyai akar kata yang berarti diriwayatkan atau dinukil. Nah, jadi di sini secara bahasa sendiri tafsir bil maksur ini berarti penafsiran Al-Quran dengan cara menukil atau meriwayatkan sumber-sumber dari Al-Quran ke Al-Quran atau dari hadis, perkataan sahabat atau tabi'in. Yang kedua yaitu dasar-dasar dari tafsir bil maksur sendiri itu apa? Jadi yang pertama yaitu dari Al-Quran. Tafsir bil maksur sendiri itu dimulai dari dasar dari Al-Quran. Dari Al-Quran itulah mereka bisa meriwayatkan secara sahih tafsir bil maksur sendiri. Yang kedua yaitu dari hadis atau dari hadis yang sahih, yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu proses sahabat atau asal sahabat, itu yang keempat dari tradisi tabi'in. Jadi dari dasar tafsir bil maksur ini sendiri bisa jadi yaitu dari tradisi tabi'in yang sudah diterapkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu logika ilmiah dalam tradisi Islam. Jadi dasar dalam tafsir bil maksur itu termasuk dalam logika ilmiah dalam tradisi Islam. Jadi mereka menggunakan dasar logika secara ilmiah dalam tradisi Islam yang sudah digunakan sejak lama. Oke, yang kedua yaitu tokoh-tokoh dari tafsir bil maksur, yaitu dari sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Yang kedua yaitu dari generasi tabi'in seperti Mujahid bin Jabal, Iqramah dan Qatabah bin Di'amah. Kalau untuk tafsir bil maksur, kitab-kitab tafsir bil maksur yang terkenal ini ada berapa sih? Saya jelaskan di sini ada 4. Yang pertama yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Ini cukup terkenal kitab-kitabnya di kalangan sekarang mungkin. Jadi itu lumayan terkenal tafsir terkenal yang sudah ada di mana-mana. Yang kedua itu tafsir Al-Quran Al-Azim. Lalu yang ketiga itu tafsir Ma'alim At-Tazil. Nah, jadi kitab-kitab tafsir bil maksur ini benar-benar terkenal dan isinya benar-benar sahih dari Al-Quran, riwayat Al-Quran dan hadis itu sendiri. Yang kedua yaitu sumber-sumber tafsir bil maksur. Oke, sumber-sumber itu apa aja sih? Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksud dari tafsir Al-Quran dan Al-Quran itu adalah tafsir dari Al-Quran ke Al-Quran dengan periwayatan atau yang dinukil dari Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu tafsir Al-Quran dengan Sunnah. Jadi tafsir bil maksur ini akan ditafsirkan dari Al-Quran dengan Sunnah hadis, apakah diriwayatkan dengan hal yang sama atau tidak. Jadi mereka menggunakan tafsir bil maksur dengan Al-Quran dengan Sunnah hadis. Oke, yang kedua yaitu tafsir dengan perkataan sahabat. Yang keempat itu tafsir dengan perkataan tabi'in. Jadi nomor 3 dan 4 dengan tafsir dengan perkataan sahabat dan tabi'in ini bisa digunakan karena sebagai sumber tafsir bil maksur itu sendiri. Jadi sumber tafsir bil maksur itu sendiri bisa dari tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, dengan perkataan sahabat, dengan perkataan tabi'in, dan yang terakhir itu dengan riwayat Israiliyah. Yang selanjutnya adalah kelebihan tafsir bil maksur.
kelebihannya itu apa saja? Yang pertama itu otentik dan dapat dipercaya. Jadi insya Allah, jadi tafsir Ibnu Mas'ud ini bisa dipercaya dan otentik sekali. Yang kedua itu menjaga kemudian makna. Maksud dari menjaga kemudian makna ini benar-benar murni, maknanya tidak diubah, tidak direvisi sama sekali, benar-benar itu murni maknanya. Yang kedua yaitu menghindari spekulasi akal berlebihan. Kadang di zaman sekarang itu banyak sekali kata-kata periwayatan yang dilebih-lebihkan. Sedangkan tafsir Ibnu Mas'ud ini benar-benar menghindari spekulasi akan berlebihan pengertian, periwayatan atau penukilan. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu rantai keilmuan yang kuat. Jadi tafsir Ibnu Mas'ud ini benar-benar memiliki kelebihannya itu memiliki keilmuan yang benar-benar sangat kuat. Rantai keilmuan mereka tentang penafsiran, periwayatan, penukilan tentang Al-Quran, hadis, perkara syariat, tabi'in, itu benar-benar rantai keilmuan. Yang lima itu menjadi dasar tafsir lainnya. Dan tafsir Ibnu Mas'ud ini menjadi fondasi dasar tafsir lainnya. Jadi tafsir lainnya memiliki fondasi dasar yaitu tafsir Ibnu Mas'ud. Yaitu yang terakhir yaitu kekurangan tafsir Ibnu Mas'ud ini apa? Yang pertama tidak menafsirkan semua. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu bisa ditafsirkan oleh tafsir Ibnu Mas'ud. Yang kedua yaitu adanya riwayat yang lemah dan Israel. Kekurangannya tafsir Ibnu Mas'ud itu kadang mereka menemukan riwayat yang lemah. Yang lemah itu artinya tidak kuat atau tidak bisa dibilang otentik atau terpercaya. Nah, yang lain itu kurangi menjawab persoalan kontemporer. Jadi kekurangan tafsir Ibnu Mas'ud ini adalah kurangnya mereka menjawab pertanyaan atau menjawab persoalan yang kontemporer dengan penafsiran lainnya. Artinya dalam itu kekurangan mereka tidak bisa terlalu menjawab persoalan tentang kontemporer. Yang lain itu perbedaan riwayat. Jadi kekurangan tafsir Ibnu Mas'ud itu adalah perbedaan riwayat, di mana setiap tafsir itu memiliki periwayatan yang berbeda dan kekurangan tafsir Ibnu Mas'ud adalah di sini. Oke, sekian penyampaian materi saya. Saya ucapkan kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.